Kenalan, kita ngobrol nih. Terus kita ternyata sama-sama memiliki rasa ketertarikan dunia mistis. Si Cynthia tuh tiap hari ada mas saya, kadang-kadang ke rumah saudaranya sini lagi. Itu saya kesurupan, kayak di matanya Cynthia tuh kayak ada iblis mata merah bertanduk masuk ke tubuh saya. Saya ngambil pisau deh. Kamu selingkuh ya? Dan suara saya tuh beda. Berubah. Saya masuk tuh. Ini memang badan nih kerasa berat banget nih di rumah kosong Cakung ini. Ini apa yang aku ceritakan semua teh, demi Allah Rasulullah, bukan editan, bukan rekayasa, tapi hasil dari penelusuran dan penangkapan dari handphone jadul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis kumaha daramang. Alhamdulillah, terima kasih. Selalu support channel YouTube Ria Puspita Official. Selalu komen yang baik-baik, selalu di like dan di subscribe. Nontonnya juga jangan skip-skip biar lancar jaya dan semangat. Buat sahabat mistis semuanya kita doakan makin berkah rezekinya, makin lancar rezekinya. Sehat walafiat, dan buat kalian semuanya yang lagi sakit, lagi bingung, lagi pusing soal kerjaan, semoga Allah mudahkan semua urusan, angkat penyakitnya, pokoknya yang baik-baik doa untuk kalian semuanya. Nah, untuk sahabat mistis yang mau jadi narasumber boleh hubungin admin Nanda buat ceritakan pengalaman horor kalian bareng sama aku. Atau cerita horor kalian mau aku bawain. Kalau banyak yang kok belum dibawain sih. Karena aku masih pilih-pilih, ada beberapa cerita dari kalian yang belum bisa kita sampaikan karena kriterianya belum masuk. Nah, buat sahabat mistis yang mau konsultasi masih nanya hubunginnya kemana sih teh. Terus bingung nih mau ketemu Terry atau mau konsultasi bagaimana kemana. Hubungi dua admin saya. Ini ada admin Ririn dan admin Sasi. Oke, nah buat sahabat mistis gak usah lama-lama. Kita kenalan dulu sama narasumber malam ini. Siapa dia, pengalamannya apa, yuk kita kenalan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Boleh kenalin ke sahabat mistis siapa namanya, tinggal di mana, yuk. Nama saya Sogi, tinggalnya di Tipar, Cakung Barat. Oke, di Cakung ya. Cakung. Ini mau menceritakan pengalaman pribadi Mas Sogi atau cerita orang lain? Ini pengalaman pribadi saya. Oke, berawal dari mana nih, tahun berapa, terus bagaimana ceritanya? Jadi waktu itu tahun 2023, saya itu kan pulang merantau dari Bandung. 19 tahun itu merantau di Bandung teh. Aku kan lahirnya sih memang di Jakarta, waktu itu di Kampung Melayu Besar, Jakarta Timur. Oke, Betawi. Betawi. Terus pulang nih 2023 ke Jakarta. Kenal sama calon saya nih, namanya Cynthia. Kenalan, kita ngobrol nih. Terus kita ternyata sama-sama memiliki rasa ketertarikan dunia mistis. Oke. Sama-sama suka lah. Sama-sama suka gitu. Ini kita masih ngobrol-ngobrol nih ya. Untuk diskusi buat channel gimana nih, akhirnya kita ke Bandung nih bareng. Ke Bandung malam, tapi kita nginep misah. Tidurnya kan masih pacaran kan. Ya, akhirnya kita ke Bandung nih buat ngobrolin bentuk channel nih. Itu di Bandung rumah saya. Jadi papa saya itu ngebeli rumah itu dari tahun 2018. Dari 2018. Dan rumah ini terbengkalai nih yang di Bandung nih. Tepatnya di Cijambe. Jarang ditempatin karena kan saya ini waktu itu sama istri sebelumnya ikut istri di Pasir Impun gitu kan. Rumah ini dikosongkan. Jarang ditempatin. Itu keadaan lagi diskusi-diskusi di rumah saya tuh yang di Cijambe tuh banyak banget tuh gangguan mistisnya tuh. Apa aja salah satunya, Mas? Salah satunya kayak saya lagi ke warung nih. Itu calon saya kan lagi di kamar. Lagi ngambil sesuatu, lagi duduk. Itu kayak ada dia ke daerah dapur lewat. Kalau saya lagi mau masuk tuh, ada dia tuh. Wujudnya kayak jin korin gitu. Iya. Saya tanya kan, itu kamu barusan lewat? Enggak. Dari tadi di kamar aja. Itu barusan, mirip banget baju kamu.
Ini hari pertama ya. Terus saya kan tidur tuh malam tuh. Cynthia nginep di rumah saudaranya tuh yang di Bandung tuh. Saya lagi tidur tuh malam-malam kayak ada suara lompat gitu, jedruk di kamar sebelah, jedruk, jedruk. Terus besok-besoknya lagi kayak ada pintu kebuka sendiri di area, kan ini dapur nih, ini toilet kebuka begitu, jegrek, jegrek. Ini kan karena terbengkalai, terus memang belum diadakan syukuran gitu. Akhirnya kita diskusi teh, diskusi. Ini namanya masih channelnya channel awal gitu kan, masih Sogi Channel lah gitu. Jalan-jalan dulu yuk ke ini, ke belakang LP Sukamiskin tuh, yang di Bandung tuh. Kan itu lumayan tuh penjara-penjara, ada penjara wanita, ada mobil ambulan terbengkalai juga. Dan jalanannya juga setahu saya sepi di situ. Sepi gitu. Iya. Merinding tuh teh, merinding banget. Serem juga ya, serem. Kita videoin tuh teh. Kayak kita tuh di belakang penjara tuh kayak ada yang terbang teh. Apaan tuh? Begitu kita pulang malam tuh, di hari-hari berikutnya ini 2 minggu lah ya, 2 minggu di situ. Ngobrol, banyak gangguan tuh di situ tuh. Sambil ngebentuk channel tapi gangguan. Itu kita berantem teh, berantem. Saya tuh kayak dirasukin iblis gitu. Cekcok. Padahal si Cynthia tuh tiap hari ada mas saya, kadang-kadang ke rumah saudaranya, sini lagi. Itu saya kesurupan. Kayak di matanya Cynthia tuh kayak ada iblis mata merah bertanduk masuk ke tubuh saya. Saya ngambil pisau teh. Kamu selingkuh ya? Dan suara saya tuh beda. Berubah. Ya udah saya cekek, saya mau tikam gini. Saya ditampar teh. Ditampar, pak. Sampai 3 kali, pak. Akhirnya saya sadar, saya istighfar, saya lepas tuh pisaunya tuh. Boy, ini rumah Bandung ini benar-benar petaka nih. Itu baru penelusuran jalan-jalan yang TPU itu tuh. Ini belum kebentuk channel saya tuh yang namanya Cinja Semesta tuh. Akhirnya masih banyak gangguan tuh teh selama berhari-hari tuh. Kayak ada suara orang jalan duk rumah itu tuh. Kayak ada mimpi, saya juga lagi tidur sendiri tuh malam, tidur siang. Kadang-kadang kan Cynthia tuh nggak tiap hari di situ, karena dia kadang-kadang ke rumah saudaranya. Saya direp-rep deh, dicekek. Pas melek gini, muka cewek muka rusak tapi hilang gitu. Pokoknya udah nggak karuan. Akhirnya kita memutuskan untuk 2 minggu tuh pulang, udah nggak beres nih. Akhirnya dari selesai saya kesurupan, saya minta maaf. Kita pulang bareng. Terbentuklah itu kan channel tuh. Waktu itu uploadnya tuh masih di channel yang sebelumnya tuh. Terus kita ke TPU Makamutan Kayu tuh teh. Pertama-tama ya. Itu udah ada kejadian tuh sebelumnya tuh kesurupan. Kamu atau Cynthia? Kayak yang kesurupan itu ke TPU Makamutan Kayu tuh. Kita telusurin tuh malam-malam berdua. Kayak orang gak ada kerjaan gitu teh. Pemburu hantu mungkin ya maksudnya. Ini kita mau masuk aja nih, takut. Bolak-balik, ada kuncen gak ya? Akhirnya kita disamperin orang tuh, disuruh masuk. Mau ngapain? Saya ngebohong teh. Pengen ngedoain ini, temen mau ngelayat, mau ngedoain yang udah meninggal di makam situ. Oh ya, boleh masuk tuh teh. Tuh memasukin TPU Makamutan Kayu itu bukan di pintu utama, tapi di pinggirnya. Itu papanisan, kita masuk aja gitu ya. Kayak motor nih. Itu kalau misalnya kita nggak imbang dikit jatuh ke papanisan. Terus masuk ke dalam teh. TPU Makamutan Kayu itu kan luas ya. Luas banget. Di tengah-tengah tuh ada kucing banyak. Yang jadi pertanyaan ini kucing sumber makanannya dari mana di tengah kuburan gitu. Sementara sebegitu luasnya TPU Makamutan Kayu. Terus saya ditemuin kucing tuh. Kucing kita elus-elus. Kita makin ke dalam lagi ke TPU Makamutan Kayu.
Ada lagi kucing tuh, banyak banget. Si Cynthia ngerekam nih ke arah kucing yang nyamperin saya. Ada orang guys, ada orang. Dipikir bener ada orang gitu, belum sadar nih. Itu ternyata setelah kita nggak sadar, pas udah di rumah, itu ternyata pocong begini. Ada videonya? Ada videonya. Ada suara nenek-nenek di belakang saya, hehehe, di pohon gede. Kita telusurin terus sampai ke pojok. Sampai ada di pohon gede tuh yang namanya kayak pohon beringin tuh. Kita senter tuh kayak ada sosok tinggi gede hitam. Wah itu perjalanan penelusuran tuh panjang tuh ya. Kecoa-kecoa keluar dari... Terbang dia? Iya, enggak. Dia kayak dari lubang-lubang jenazah gitu. Lubang-lubang pemakaman tuh keluar. Nyamperin ke kaki saya, ih banyak kecoa. Dia bilang. Itu lama tuh ya, ngobrol. Terus akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Pulang. Ini kan belum nikah ya. Cynthia pulang masing-masing nih. Itu saya emang udah pulang dari TPU Makamutan Kayu tuh di kontrakan saya tuh. Badan saya tuh kan hangat ya, kayak rada berat. Terus saya tidur tuh. Kalau tidur tuh kayak ada putih-putih tuh kayak melayang. Di situ bukan bikin kita kapok. Malah penasaran. Malah penasaran bandelnya tuh. Ya iyalah udah dapat bukti Iya. soalnya. Gak ngerti tujuannya apa. Iya. Ya kepo aja deh. Kepo gitu kan. Akhirnya makin terencana tuh. Betul. Cynthia juga di rumahnya digangguin juga tuh. Kayak ada apa gangguannya? gangguannya tuh kayak dia kan tinggal di Depok tuh. Ah. Di Bumi Sawangan Indah 2. Kayak malam-malam tuh kandang burung bapaknya tuh kayak ada yang gini yang goyang-goyang. Guru-guru yang gerapakan dah. Gerobokan. Takut sih takut ya, tutup selimut gitu. Besoknya tuh ada rencana lagi tuh. Di minggu-minggu berikutnya tuh ya. Gimana kalau kita ke ini tuh, ke rumah kosong Cakung. Rumah kosong Cakung tuh. Kita telusurin tuh di daerah-daerah yang banyak pabriknya. Teteh tahu kan ya, banyak pabrik tuh. Ada rumah kosong Cakung. Ini kayaknya bagus nih rumah nih. Rumahnya nggak begitu gede. Tapi Tapi kosong. hancur. Oh. Itu kalau kita masuk ke dalam, itu kita bisa kena tiban bangunan itu. Foto. Terus kita bikin kalimat pembuka ya kan. Halo guys, ini kita mau memasuki penelusuran rumah kosong Cakung. Saya masuk kan ke dalam. Cynthia nungguin motor di depan. Saya masuk tuh. Ini memang badan nih kerasa berat banget nih di rumah kosong Cakung ini nih. Ini apa udah merinding, berat. Dan kita video tuh sekilas-kilas tuh kayak ada kuntilanak gitu. Temen rambutnya bondol. Baru potong rambut merenya. Iya mungkin. Itu kerekam teh suara kuntilanak ketawa. Ada rekamannya. Tapi suara doang. Suara doang. Tapi ada putih-putih juga kerekam. Oh. Sekelebat. Dan itu kita sadarnya di rumah. Di rumah itu gitu. Wah ini paling kerasa merinding lah ini nih. Rumah kosong ini nih. Dibanding TPU Makamutan Kayu, ini nih kayak merindingnya lebih parah sih. Kayak rumah bekas kebakaran udah hancur gitu. Iya, karena mereka nunjukin eksistensinya dengan langsung bersentuhan bahasanya. Jadi betul. kita berasa gitu ya. Gitu. Pulang lagi kan udah pulang yuk, udah pulang. Yang penting kita udah dapet dokumentasi. Saya tuh yang paling rajin teh. Kalau udah di rumah tuh buka-buka hasil rekaman. Itu kedengeran suara aku kabarin kan ke Cynthia, ini kabarin ternyata iya bener ada suaranya. Ini apa yang aku ceritakan semua teh, demi Allah Rasulullah, bukan editan, bukan rekayasa, tapi hasil dari penelusuran dan penangkapan dari handphone jadul. Kok pakai handphone apa? Mungkin Cete bisa lihat nih handphone saya. Tapi komen-komen orangnya ada yang nggak enak. Iya pasti. Ini Samsung M30. Oke. Handphone zaman dulu banget. Dan saya tidak pernah memakai aplikasi-aplikasi editan tuh nggak pernah gitu alami. Ya pure dari handphone Pure ya. dari handphone. Terus
Gangguan mistis tuh ada. Saya tuh yang tinggal di Cipinang sama bibi saya tuh. Tinggal di Cipinang. Gangguan tuh ada aja tuh. Sampai bibi saya pun lagi duduk di teras. Itu kayak ada suara orang jatuh gedebruk. Imbasnya juga kena dia juga. Kucing-kucing peliharaan dia tuh sampai masuk ke dalam. Gedebruk ya. Itu saya kan masih kan saya suka nginep di rumah bibi juga kan. Kencang suaranya? Kencang. Kayak orang jatuh dari lantai 10 tuh, jebret. Itu apa dampak dari penelusuran saya gitu. Sampai bibi saya itu cerita gitu. Badan saya anget-anget. Pokoknya banyak banget. Ini kita akhirnya saya memutuskan untuk berpisah nih. Berpisah ngekos. Saya pengen bebas nih ngekos. Agar saya diskusi sama Cynthia tuh lebih lebih enak gitu kan. Ada tempat. Tapi kita tidak tinggal bareng gitu. Penelusuran yang ketiga itu ke Don Bosco. Don Bosco ini ada dampaknya juga nih. Ini saya kesurupan tuh sampai 7 kali nih di berbeda tempat nih. Itu apa? Sekolah, rumah kebakaran nih yang ada korban 1 orang laki-laki. Ada tuh beritanya tuh kebakaran Don Bosco. Ini saya dapat referensi. Jadi saya, Nindi sama Cynthia itu kerja waktu itu. Kerja di salah satu branding kopi ternama lah gitu. Kita jadi pedagang pedagang yang kelilingnya tuh. Sales gitu? Iya kayak sales gitu. Kata Nindi, Di kita kan udah punya channel nih. Ada referensi nggak tempat terbengkalai yang serem? Ada tuh di Don Bosco, kata Nindi gitu. Kita bertiga sama Nindi itu pulang kan malam tuh jam 8. Ngobrol-ngobrol jam 9 tuh ke sana. Saya lihat rumahnya tuh Don Bosco udah bangunan yang atapnya tuh setengahnya nggak ada gitu ya. Belum apa-apa. Kita udah sampai sana tuh kayak udah ngelihat sosok kayak orang angus gitu, kayak pocong gosong berdiri ini. Kayak pocong gosong ya. Saya fotoin ya. Tuh ada tuh kerekam tuh. Akhirnya Nindi sama Cynthia tuh nggak masuk teh. Saya yang beraniin diri masuk. Sambil kalimat pembuka kan. Halo guys, ini saya berada di Don Bosco, area di mana tempat bekas kebakaran. Gitu. Di sini pernah ada korban 1. Kita masuk teh. Merindingnya sama kayak di rumah kosong Cakung tuh. Brung, kayak ada tekanan gitu, tebel banget. Saya videoin ya. Itu ada teriak minta tolong. Tolong, kerekam. Itu masih belum sadar tuh. Akhirnya saya telusurin tuh ya dari ruang tamu, ruang tengah, sampai ruang belakang tuh. Habis lah pokoknya saya telusurin tuh. Emang kadang-kadang suka kayak ada makhluk hitam gitu, gini-gini di atas terus hilang lagi. Akhirnya kita pulang tuh ya ke rumah Nindi. Rumah Nindi ngobrol-ngobrol, saya sambil cek deh. Bener, ada kerekam dengerin. Iya. Nindi yang memang tadinya percaya sama makhluk-makhluk goib gitu, ini lebih yakin lagi. Gila ini mah kerekam kata dia gitu kan. Akhirnya berlarut-larut nih teh. Kalau tiap saya meeting sama Cynthia tuh untuk penelusuran tuh berantem, cekcok, kesurupan lagi saya. Kayak mau ngambil pisau lagi gitu. Saya pengen nikam si Cynthia. Dibaca-bacain, digampar. Hilang kesurupannya. Itu selalu kayak ada kata Cynthia tuh kayak ada sosok mata merah, tanduk sama tinggi gede tuh masuk ke tubuh saya tuh. Tapi sebelumnya kamu begini, maksudnya bisa kesurupan atau ada peka kayak gini dari pas pas penelusuran atau sebelum penelusuran, Mas Ogi? SMP sih, ini saya belajar ilmu kebal teh. Oh. Jadi karena sama saya, satu guru, ya, satu ilmu, jangan ganggu. Ya. Saya tuh dulu kan tinggal di Kampung Melayu SMP. Kampung Melayu Jakarta Timur. Area di mana tuh area bekas sering banjir, siklus 5 tahun itu kan. Kampung Melayu itu kan udah terkenal urban legend-nya juga tuh kayak buaya putih segala macem.
Nah, saya tuh belajar ilmu kebal teh dari tetangga saya yang di Kampung Melayu tuh. Ini masih ada perguruannya, guru saya udah meninggal, tapi bapaknya masih ada, namanya Pak Suhendar. Dia punya pengajian situ namanya pengajian Al-Musinin. Kalau nggak percaya bisa didatengin tuh netizen-netizen nih. Bisa didatengin tuh, bisa ditanya di situ kalau saya memang pernah berguru di situ. Kadang-kadang orang nih aneh-aneh nih teh, komen-komennya nih gitu kan. Disangka saya ngebohong gitu kan. Saya diisi ilmu kebal. Itu saya disuruh bugil, pakai celana dalam doang, madep kiblat. Embun-embunnya dibaca, ditiup, sama guru saya. Ini SMP ya, saya cuman pengen membela diri, membela kampung saya, dan menjaga agar saya tuh kalau lagi diserang saat tawuran, saya tuh bisa melawan gitu kan. Memang benar, memang dulu tuh zaman waktu itu tuh saya SMP tuh zamannya tawuran, mau antara kampung, antara sekolah. Itu tangan saya dibacok teh. Tapi 3 kali, jedek, jedek, jedek. Ini demi Allah teh, bukan settingan, nggak berdarah. Terus sama teman-teman saya tuh 5 orang belajar ilmu kebatinan, buka mata batin. Terus kalau pengen, kata teman saya kalau pengen mentalannya lebih kenceng, pakai medium sasi nyambet. Dulu kan waktu itu kan nyambet macan putih. Itu saya belajar dari itu udah SMP kayak gitu-gitu. Berarti udah dari SMP lah ya. Dari SMP. Kepekaan ini, Kepekaan gampang ini, kesurupan iya. gitu. Itu saya lupakan teh. Sampai lulus SMA, saya dapat nasihat dari temen, dulu lah nggak usah gitu-gituan, nggak baik. Saya lupain tuh teh. Sampai saya bekerja di Telkom Bandung tuh, keterima. Saya lupain Itu. tuh 19 tahun. Semuanya. Tapi saya lupakan itu, kejadian-kejadian saya dari mantan istri saya, itu banyak gangguan-gangguan mistis teh. Yang namanya saya tinggal sama mantan istri itu. Rumah dikunci dari luar. Padahal tinggal yang berdua. Pintu dirapetin, jegrek gitu. Terus lagi makan ramen berdua nih. Ini 2 kursi, ini 2 kosong. Itu gerak-gerak duk. Itu sampai lompat tuh istri saya. Pokoknya banyak banget lah gangguan-gangguan. Sampai mantan istri saya tuh lupa ngebersihin softtek. Habis mandi dia ke warung dulu. Begitu dia balik lagi, darahnya udah bersih dijilat. Pokoknya banyak banget deh mistis-mistis gitu. Akhirnya balik lagi nih ke saya sama Cynthia ya. Kita ngobrol. Kejadian nih teh, ada pemukulan mahasiswa UKI. Oke. Kasus Kenza Walengka. Kita bandel juga sih, bisa dibilang bandel, tapi emang niatnya mau ngedoain juga. Datang tuh teh kita sama Cynthia. Itu masih ada orang tuh, masih ada beberapa melayat di tempat kejadian Kenza Walengka dipukulin sampai pagarnya jebol. Di situ ada lilin, sampai sepi banget. Kita bolak-balik cari aman gitu kan. Foto tuh teh, foto cekrek. Foto berapa kali juga dari sudut kiri kanan gitu, cekrek. Itu fotonya tuh dapat penampakan kita. Kepala gelinding teh. Oke, ada fotonya. Before ada, after nggak ada. Terus kayak arwah si korbannya tuh kayak lagi diginiin iblis tuh ada tuh. Kayak lagi masih diginiin, digenggam gitu. Pokoknya udah banyak banget teh tempat yang saya kunjungin gitu. Nah, kalau untuk sekarang nih, masih terus penelusuran atau enggak? Terakhir saya ke pelabuhan dermaga Muara Angke. Tahun berapa tuh? Atau baru 2 hari yang lalu. Oh, baru. Ini udah nikah ceritanya. Oh, sekarang udah nikah sama Mbak Cynthia itu? Udah nikah. Oh, alhamdulillah. Cynthia tuh yang ini teh, yang kemarin podcast sama Teteh yang tentang gelodok. Oh, oke. Yang kita dibully itu habis-habisan. Iya, ingat saya. Itu kita nemuin asli tuh demi Allah tuh suara high kill tek. Ya, itu nggak apa-apa lah, udah nggak usah dipikirin itu. Di-update di TikTok kan 8,7 juta penonton, dibully. Nah, kalau sekarang kegiatannya masih tetap cari? Masih. Terakhir di mana tadi?
Dermaga Muara Muara Angke. Apa yang didapetin? pocong di dalam Di kapal dalam- laut itu. Oke, gimana tuh ceritanya awalnya niat ke situ? Emang niat ke situ? Emang niat aja sih teh ke situ. Jadi saya ke dermaga, itu Cynthia lagi nggak ikut tuh kan, lagi mengandung. Oh, lagi hamil. Lagi hamil, kita kan udah tinggal bareng kan di Tipar Cakung akhirnya. Saya tuh ke dermaga tuh ngeberaniin diri. Oke. Malam-malam, Eh, jam 9:30 lah. Masuk ke kayak pintu samping, dibilang samping sih kayak ada pelangnya gitu, dermaga. Muara Masuk. Angke masuk. Itu ada anjing liar teh, mungkin peliharaan orang situ kali, lewat. Itu kapal laut tuh gede-gede itu. Ada beberapa tangga, saya pilih tangga yang kosong. Tek yang paling ujung, ini kosong nih, saya naik. Saya bikin foto, video ya, foto, cepret. Itu kondisi dermaga tuh kotor banget ya. Kayaknya kurang perhatian dari petugas kebersihan gitu ya. Sampai kayak ada puing-puing sampah berserakan di banyak dermaga gitu ya ya. sampahnya ya. Ya semoga aja dengan adanya podcast saya, Lebih pelabuhan itu diperhatiin. diperhatikan gitu kan. Karena kan kasihan juga gitu kan makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitar situ tuh. Foto. Itu dapat pocong begini teh, 2. Oh, dia. Yang satu lagi kayak lagi ruku gitu, Oke. Itu di foto ya? di foto. Ah. Saya zoom, itu mukanya Jelas. kayak yang jelas banget. Kayak ketawa gini. Kayak badut, tapi mukanya rusak. Tapi ada kuncupnya gini, kembang. Terus saya ada tuh fotonya. Pokoknya banyak banget gitu teh. Sampai ke Menara Saidah. Kita penelusuran tuh memang nggak boleh dimasukin. Cuman kan ini gara-gara papa saya tuh kan bilang, pemilik Menara Saidah itu kan temen dulu masih kecilnya. Saya pikir dibolehin masuk gitu dengan izin di situ, ternyata enggak. Nah, akhirnya Tetap nggak boleh lah. tetap nggak gitu. boleh. Akhirnya kita foto, video, kita ngobrol gitu live, dapat juga tuh kayak tengkorak terbang, terus kayak orang pakai topi koboi di jendela-jendela tuh, kayak beberapa makhluk yang bentuknya aneh-aneh tuh kayak siluman tuh Kelihatan semuanya dapat. ada yang bentuknya kayak abstrak, siluet, atau bayangan hitam aja gitu. Itu ada semua, yang jelas banget tuh tengkorak terbang tuh. Ada gitu fotonya. Itu efeknya tuh sampai 7 kali kesurupan, sampai gangguan-gangguan tuh, sampai kandungannya Cynthia tuh pendarahan tuh. Suka ada Ngeflek terus. ngeplek itu sampai keluar daging deh. Berarti harus bed rest banget dong. Harus bed rest banget sih. Sekarang berapa bulan? Sekarang udah ke-8. Oh, 8 udah bulan. bentar lagi ya, 1 bulan lagi ya. Kita periksa ke bidan kan akhirnya. Ini sebenarnya bayinya sehat, cuman lebih ke Cynthia-nya nih, kandungannya nih lemah. Takutnya bakal jadi bayi prematur gitu Pak, yang ngelahirin dari awal gitu. Udah akhirnya bed rest lah Cynthia kan. Channel saya sedihnya dihapus nih beberapa hari yang lalu. Sama? Sama YouTube, nggak ngerti juga apa ya, ada yang iri, ada yang nggak seneng gitu ya. Pokoknya komen-komennya tuh juga kadang-kadang nggak enak gitu. Semua gitu. Head, halu lo, ngarang lo, editan lo. Kadang-kadang saya tuh keselnya, ayo lo penelusuran sama gue gitu. Biar lo tahu nih hasil apa yang gue rekam. Sama Mas Ogi, bukan Mas Ogi aja. Saya kalau dibilang Teria pernah punya channel besar ya, Misteria. Saya memang besar, cukup besar. Lumayan lah ya Nek, gitu kan. Nah sampai sekarang saya masih dibilangin halu lo. Terus spiritual tobat, emang udah tobat ya kan. Gendut lo, emang gendut. Bilang jelek lo ya. Udah banyak, saya cuma satu. Kalau kita memang tahu di situ kerjaan kita, pasti di mana-mana ada resikonya, Mas Ogi. Kita kerja jadi direktur utama di suatu perusahaan pun kita tahu harus ada resikonya. Ya collab, ya bangkrut, itu kan salah satu resiko. Nah kalau kita mau di dunia entertain, saya dulunya itu selalu dapat pro dari netizen. Semua komennya alhamdulillah baik-baik gitu. Walaupun beberapa orang yang tidak suka dengan dunia mistis, dunia hal non medis seperti yang saya jalanin sekarang, saya tidak peduli dengan itu.
Karena kalau saya memakan makanan omongan orang yang jelek, saya nggak akan pernah bisa hidup jadi orang yang baik, jadi orang yang benar. Kan makanya kita hidup itu kalau misalnya terus sejalan sama orang yang sejalan juga kan nggak seru juga. Pasti ada pro sama kontra yang seru. Nah, semakin kesini dari 2021 sekarang udah 2025 saya ngejalanin yang namanya YouTube. Di 2024 saya ngalamin kayak kamu. Hampir satu Indonesia itu ngebully saya. Gara-gara ada satu kata-kata saya yang ngeblunder. Jadinya mengintimidasi orang kalau saya itu mau menyakiti orang. Padahal kalau orang memang pintar kan pasti tahu ceritanya dari awal seperti apa. Saya di directnya seperti apa gitu. Tapi saya nggak peduli itu. Apalagi marah-marah lagi panas-panasnya saya keluar dengan buat statement, saya klarifikasi, saya nggak mau. Kalau api lagi berkobar, kalau saya siram bensin makin meledak. Mau tidak mau saya cuma pakai dua cara. Pakai air saya siram yang banyak atau saya pakai hidran tuh yang asap-asap itu tuh. Bener nggak biar mati. Api disiram itu. padam. Lebih baik itu memadamkan. Karena saya tahu pembenci kita tidak akan peduli dengan apa klarifikasi kita. Tapi kalau orang yang mencintai, suka sama kita dan tahu kita siapa, tanpa harus klarifikasi dia tahu kita siapa. Jadi kalau menurut kata-kata indah yang pernah diucapkan Ali bin Abi Thalib itu saya percaya itu. Jadi kalau orang benci sama kita nggak perlu klarifikasi. Kalau orang menuduh kita, menzolimin kita, memfitnah kita, kita tidak perlu membela diri. Karena apa? Orang-orang yang kayak gitu semakin kamu dihujat, semakin hujat, semakin ngata-ngatain kamu. Sebenarnya mereka demen. Kenapa saya bilang demen? Ngapain dia ngeliatin channel lo? Sampai habis pula. Bener nggak? Saya aja ngelihat diri saya males. Saya kagak tonton tuh channel saya kalau lagi males ngeliat muka saya. Tapi kalau untuk revisi ya mau nggak mau saya tonton. Bahasanya begitu. Saya tidak mau tahu tentang orang yang tidak menyukai saya. Tapi kalau kita plus minusnya gini, kalau ada banyak orang yang Mas Ogi ayo dong buat lagi, kangen nih. Setidaknya kita menghargai orang-orang yang mencintai kita, mensupport kita. Nah kalau misal, tapi udah dihapus teh, mungkin ada orang yang nggak suka, buat lagi. Jangan takut. Kamu, channel kamu yang kemarin yang kehapus berapa subscribernya? 2.000 lebih lah. 2.000 lebih. Iya. Saya take down Misteria 300.000 lebih, 400.000. Saya ingat kata salah satu kru saya, tim saya, teman saya, kakak saya, dia bilang Teh Ria itu IP. Mau dimatikan channel saya manapun saya akan bisa karena saya punya orang itu dengerin cerita saya. Yang membenci saya tetap aja subscribe saya jadinya. Akhirnya saya bawa itu ke kehidupan saya. Karena saya kalau mikirin terus yang ngebenci saya tidak akan jadi orang. Saya akan jadi Ria yang kemarin. Tidak percaya dengan orang, dendam sama orang, kecewa sama orang, benci sama orang. Sama halnya kayak penelusuran. Lo udah tobat tapi lo masih main beginian. Bahasanya begitu. Lo udah tobat tapi lo udah lo masih main dunia lain apa kesurupan bla bla bla. Tobatnya gue bukan karena gue nggak doyan mistis. Tobatnya saya kan kagak jadi dukun santet lagi. Kalau yang lainnya sebelum anak saya brojol aja saya masih doyan penelusuran. Karena apa? Enak nyari setan daripada teman kita kayak setan. Ya kan? Nah kalau Mas Auki, kalau orang bilang ini bohong, ini saya pernah di fase itu, bahkan sering. Sampai sekarang juga nggak semuanya kok komen saya ada yang baik membela saya. Apalagi kalau lagi live banyak yang menghina, mencaci, memaki. Bagi saya itu salah satu semangat saya. Cie masih maki-maki saya. Cie, tapi lu lihat, nah banyak orang yang nulis adalah beberapa entertain yang memang kamu tahu lah pasti tidak perlu saya sebutkan ya. Mereka, gua nggak percaya atau saya nggak percaya dengan yang namanya Ria Puspita. Gue kagak peduli lu mau percaya apa enggak. Bahasanya itu. Karena semakin lo bilang itu ternyata apa ya? Kayak mau nyari momen dari saya ya. Terus mau ngedirect orang untuk membenci saya. Apa bedanya kamu dengan saya yang dulu jahatnya. Tapi kalau memang tidak suka sama saya, udah silent aja. Kalau mau mempintarkan bangsa, bahasanya gini. Wajar Indonesia selalu bodoh, tontonannya kayak gini. Yang saya tahu orang pintar berdasi di gedung MPR, DPR, dia jauh lebih jahat
dibandingin saya. Dia jauh lebih hina dibanding saya. Mereka koruptor. Mereka orang pintar S1, S2, S3. Kenapa masih dibodohin sama mereka? Ya kan? Mereka. Oke. Maksudnya saya di situ. Jangan orang-orang yang kayak kita suka sama horor, passion saya memang di horor, dibilang membodohi lagi. Padahal kata-kata saya ambil yang positifnya aja, negatifnya buang. Kalau emang kagak percaya ada setan-setanan, ya kita nggak bakal mau percaya dengan hal itu. Tidak pernah mau suka. Kayak kamu, suka sama game online nggak? Nggak begitu. Nah, kalau saya enggak, kagak ngerti malah. Nah, saya dipaksa untuk main game online. Bukan saya tidak mencintai orang-orang yang main game, tapi saya nggak suka. Ya lebih baik saya nggak ngeliat orang nggak ngerti. Seperti itu, simple banget. Tapi kalau dibilang lo ngebodohin orang Indonesia, makanya Indonesia nggak pernah maju. Gimana mau maju? Mimpin suara rakyat kayak, aduh. Saya berani ngomong kayak kali ini ya, karena kenapa? Udah kebukti. Yang membodohi itu bukan kita orang miskin, malah yang gayanya keren banget, ya kan, keluar negeri mengatasnamakan suara rakyat, ya kan, korupsi ngambil uang rakyat, itu lebih membodohi kita. Kenapa mikirin ke saya? Masih ada hal luar yang di Indonesia tuh yang banyak banget mereka cangkup. Jadi kamu semangat aja, anggaplah kami yang kerja di sini itu menghibur kalian. Suka yuk ditonton, gak suka lewatkan. Itu saya belajar dari apa? Beberapa juta orang menghina saya di teks dan ngebuat saya jadi jatuh. Tapi cukup anak kecil, anak saya ngomong, ibu halus kerja biar Cila bisa ke Alpamidi. Berarti apa? Saya gak perlu takut sama mereka, karena makan anak saya ditanggung sama saya, bukan mereka. Saya nggak tipu-tipu di sini. Di sini saya tidak membual janji, benar nggak? Saya tidak mengambil anggaran-anggaran. Saya kerja, modal sendiri, datang ke tempat penelusuran, benar nggak gue tanya? Modal kan? Modal sendiri semua. Kita makan modal, banyak orang yang kita bawa. Apalagi kalau kamu enak berdua sama Cynthia. Saya rame bener yang mau saya bawa, ya kan? Belum kameramen, belum lightingnya, bahasanya gitu. Jadi ini buat semangat kamu dan semangat buat konten kreator yang baru. Kayak Teh, gimana ya caranya? Terus kalau misalnya saya dihujat, hujat itu salah satu motivasi. Walaupun kata-kata mereka kurang baik, kurang mengenakan, anggaplah dunia ini semua segalanya udah ditingkatkan sama digital. Jadi saat lo udah nginjakin kaki lo di dunia entertain, lo harus siap nerima kata-kata baik dan kata-kata buruk. Itu aja Mas Hogi. Lanjutin. Kalau misalnya memang mau niat buka channel lagi, buka lagi, bikin lagi. Ya, jalanin lagi. Kalau masih ada video-video, upload lagi aja. Ingat, para pembencimu akan suka dengan kamu yang lemah. Kalau semakin lemah, mereka bencinya itu makin tinggi, makin bahagia. Tapi semakin kamu dibenci sama dia, tapi tekad kamu bulat naikin lagi. Emang ya udah, ini mau nghibur orang, ya emang gue juga suka penelusuran. Mereka juga lama-lama juga tumbang kok. Tumbang dalam arti mereka kan capek juga ngomong. Oke Mas Hogi. Nah buat sahabat bisnis semuanya, ingat, kalau kita menghina orang, kita mencaci, kita memaki, ingat sama diri kita sendiri aja. Seandainya kita digituin, suka apa enggak, terima atau enggak. Nah apalagi yang suka kadang-kadang, Teria nih sukanya marah-marah, umur saya masih 30-an. Kadang emosional saya masih tinggi. Gunanya kalian, gunanya sahabat bisnis itu untuk membantu saya juga ngerem yang namanya emosi. Saya juga masih belajar dalam konten kreator. Kalau nggak ada editor saya, nggak ada kameramen, terus nggak ada tim kreatif, nggak ada admin, saya juga bukan apa-apa. Karena saya nggak ada kalian, udah Ria Puspita yang nggak dikenal siapa-siapa. Tapi karena ada kalian semua support tuh, tangan kalian ngetik komen Teria Jawa Tengah hadir. Saya bukan nggak mau balas, itu kan banyak banget. Saya dalam hati saya ngucapin, pokoknya kalian semuanya yang komentar, insya Allah saya bales, bantu admin yang bales. Biasanya editor saya, admin saya bantuin bales. Tapi kalau tidak, salam kalian sudah saya terima kasih supportnya. Pokoknya luar biasa buat kalian. Kata I love you, sayang itu jauh ngelebihin ini orang-orang yang ada di samping saya. Sahabat bisnis itu yang ngebangkitin semangat saya dari Misteria, dari Ria. Cuma ada di bintang tamunya Prasojo Muhammad,
pertama kali viral, kalian tahu sampai akhirnya saya punya channel, dibantu dengan manajemen ya kan, ada Misteria naik sampai akhirnya tumbang juga tuh Misteria, bukan rianya ya, Misterianya karena manajemennya agak sedikit stres. Nah, akhirnya saya bangun sendiri berkat apa? Kalian yang support saya. Oke, jadi buat Mas Ogi dan konten kreator lain, kalau misalnya ada kata-kata nggak enak dari netizen, memang itulah tugasnya netizen. Kadang membangkitkan semangat kita dengan kata-kata kasarnya. Tapi kalau nggak ada netizen, nggak seru. Kalau tidak ada haters, nggak seru, nggak rame, nggak viral. Oke, terima kasih buat sahabat mistis, terima kasih Mas Ogi, terima kasih untuk kru, semuanya terima kasih. Sehat selalu, berkah, semangat. Ingat satu kata dari saya, jangan pernah menilai seseorang dari cover depannya. Biar saya dukun, insya Allah saya nggak korupsi, malah saya dikorupsiin sama orang. Buat kalian yang berdasi, yang duduk enak banget, dingin banget, anteng banget, rakyat kalian menderita, tolong turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.